Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba aktifkan dulu seluruhnya mikrofonnya. Halo. Assalamualaikum. Coba aktifkan dulu semuanya mikrofonnya. Baik, puji dan syukur henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Halo, apa kabar semua? Alhamdulillah sehat ya. Itulah doa kami ya, semoga anak-anak kami semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintai karena Allah. Seperti pertemuan yang lalu ya, pada pertemuan yang lalu Ustaz sudah umumkan daftar siswa yang belum mengumpulkan ulangan tulis karena ada beberapa yang belum dapat. Bentar Ustaz update sedikit ya sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Sebentar ya, kita update sedikit. Kita harus lihat di HP dulu apanya daftarnya ya. Baik, sudah terbuka. Jadi sampai saat ini yang belum mengumpulkan ya baik ulangan tulis maupun ulangan tulis Afif ulangan tulis dan ulangan praktek ini. Coba sampaikan dulu. Ustaz udah chat juga ke teman antum ya. Udah Ustaz chat beliau, coba antum sampaikan juga ulangan tulis dan ulangan praktek Afif. Kemudian Ihsan Halim Nielsen, itu ulangan praktiknya belum. Faiz Al-Ghifari juga ulangan tulis dan ulangan praktik. Muhammad Hadi Wibowo ulangan praktik dan kemudian Oka ulangan praktik, Muaz ulangan praktik dan Zaki ulangan praktik. Selebihnya komplit. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan atas bantuan dan kerjasamanya. Ya. Jadi itulah dia update sementara ini, update nilai yang telah masuk ke meja redaksi Ustaz. Baik nilai tulis maupun nilai praktik PTS 2 SMA Islam Lunuha tahun pelajaran 2020-2021. Taib anak-anak Ustaz banggakan. Kita lanjutkan. Karena di sini juga enggak ada nama-nama yang Ustaz sebutkan tadi, karena enggak bisa Ustaz tekankan di sini karena juga enggak ada. Ustaz minta tolong ke antum salah satunya ya, bisalah sampaikan ke teman-teman antum tadi yang Ustaz sebutkan namanya. Mudah-mudahan mereka segera mengirimkan nilainya ke Ustaz. Baik, anak Ustaz banggakan
anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah, kita masuki bab terakhir di kelas 10. Jadi di kelas 10 ini kita untuk matematika wajib. Jadi anak-anak Ustadz sebenarnya matematika itu terbagi dua dia anak-anak Ustadz. Matematika, pelajaran matematika untuk kurikulum 2013 itu terbagi dua kelompok. Ya. Ada matematika wajib, ada matematika peminatan namanya. Satu persatu dulu ya, satu persatu kita akan bahas. Jadi untuk matematika wajib, nah inilah dia. Ini bab terakhirnya. Coba siapa yang masih ingat bab pertama kita apa judulnya kemarin? Coba aktifkan mikrofonnya. Siapa bisa jawab? Bab pertama apa bahasan kita? Bab 1. Ayo. Alhamdulillah Ustaz masih ingat. Ayo. Nilai mutlak. Iya, persamaan dan pertidaksamaan. Judul lengkapnya adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, itu dia. Bab 2. Bab 2 tentang apa? Ayo. Bab 2. Persamaan juga judulnya awalnya. Persamaan dan pertidaksamaan. Iya, linier 3 variabel. Ahsanta barakallahu fik. Bab 3 baru selesai kemarin. Yang masuk ke ujian PTS 2. Apa bab 3 kita? Hah? Fungsi, na'am. Fungsi, komposisi fungsi. Oke, taib. Sekarang kita masuk bab keempat. Dan ini adalah bab terakhir dari matematika peminatan kita. Matematika wajib. Materi matematika wajib untuk kelas 10. Berjudul trigonometri. Siapa yang sudah pernah dengar sebelumnya? Trigonometri. Ini juga belum dipelajari di SMP ini. Kita belum masukin trigonometri, tapi dasarnya sudah. Apa dasar trigonometri yang sudah kita pelajari di SMP? Masih bingung ya, karena memang belum kenal Ustaz. Apa trigonometri maksudnya apa Ustaz? Jadi anak-anak Ustaz, ketika berbicara trigonometri anak-anak Ustaz, kita akan berbicara terkait sudut. Sudah, kalau sudut kita sudah kenalan di SMP. Ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut refleks. Ya. Jadi kalau berbicara trigonometri kita akan berbicara masalah sudut. Kemudian bangun juga, bangun datar. Dan bangun yang menjadi titik fokus dari materi trigonometri adalah bangun segitiga siku-siku. Itu dia. Nah, kita kembali nih. Di sini kita akan kembali berbicara terkait segitiga siku-siku. Yang mana pada segitiga siku-siku ada teorema yang sangat masyhur. Apa itu? Naam, ahsanta barakallahu fik, Pitagoras. Ya. Jadi kalau udah berbicara segitiga siku-siku, maka kita akan berbicara nanti triple Pitagoras kembali. Kemudian pasangan triple Pitagoras itu harus tahu. Ya, segitiga siku-siku itu sudah ada pasangannya dia, triplenya. Kemudian sudutnya. Oleh karena itu anak-anak Ustaz, apa saja kompetensi dasar, kompetensi dasar yang diharapkan antum mendapatkan setelah materi pembelajaran kita ini, bab ini. Apa saja Ustaz? Kira-kira kami nantinya setelah belajar ini kami mampu apa dari bab ini gitu dia. Jadi anak Ustaz, kalau kita lihat kompetensi dasar, kita lihat ya, setelah mengikuti pembelajaran ini siswa mampu menjelaskan rasio trigonometri. Menjelaskan rasio trigonometri. Apa itu rasio?
Perbandingan. Jadi menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada berapa jenis perbandingan trigonometri? Ada 6 jenis. Antum pasti baru dengar ini. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Sabar. Nanti insya Allah saya jelaskan. Mungkin kalau yang sudah pernah menggunakan kalkulator ya di kalkulator yang lengkap itu sudah tertera tuh. Ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Biasanya kalau berbicara sinus, kosinus, tangen dan teman-temannya itu pasti berbicara sudut. Berapa sinus 30 derajat, berapa kosinus 45 derajat, berapa tangen 90 derajat. Kita sudah berbicara masalah sudut. Yang adanya pada segitiga siku. Nah, taib yang kedua, siswa mampu mengeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Jadi nanti anak-anak Ustadz, nanti kita kenalan. Jadi menurut ya koordinat kartesius, masih ingat ya koordinat kartesius ya? Kita akan berbicara nanti lagi koordinat kartesius ini. Karena berbicara trigonometri, kita akan berbicara kuadran. Kuadran sangat erat hubungannya dengan koordinat kartesius. Antum ingat, koordinat kartesius itu ada berapa ruang dia? Koordinat kartesius kok 2? Ada berapa ruangnya? Dia ada berapa sumbu itu? Kalau sumbunya 2. Ada berapa sumbu pada koordinat kartesius? Iya. Semalam baru menggambar itu, yang menggambar grafik kita, menggambar grafik. Itu kan pakai koordinat kartesius. Ada berapa sumbunya? Sumbu. 2 lah. Ada sumbu X. Sumbu X itu yang dia horizontal, itu namanya sumbu X. Sama sumbu Y yang vertikal atau tegak. Dengan adanya dua sumbu ini, maka dia akan mengakibatkan membentuk berapa ruangan? 4. Itulah yang disebut dengan kuadran, anak-anak Ustadz. Itu maksudnya kuadran. Ruangan-ruangan yang dibatasi oleh sumbu-sumbu pada koordinat kartesius, itulah maksudnya kuadran. Kuadran, bukan kuadrat ya. Bedakan kuadran sama kuadrat. Kalau kuadrat apa kuadrat? Pangkat 2. Ini kuadran, pakai N, lain. Jadi kuadran itu ruangan yang dipisahkan, yang berada pada koordinat kartesius dipisahkan dengan 2 sumbu tadi. Kemudian ada namanya sudut berelasi, nanti sabar. Kemudian menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Nanti ada kita pelajari nanti aturan sinus kosinus. Kemudian menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Kemudian menjelaskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi setelah kita kenal dengan masalah-masalah kontekstual itu maksudnya masalah pada kehidupan nyata, bisa ya. Jadi setelah kita kenalan, kita selesaikan. Jadi matematika gitu semua di arahnya. Kita kenalan dengan teorema dasarnya, kita kenalan dengan permasalahannya, maka kita harus bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus kosinus, dan terakhir menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta, yaitu pada fungsi Y sama dengan A sin B, ya, A sin B X tambah C plus D. Nanti sepertinya memang ini kita bakalan pilih-pilih nih ya, nggak semuanya bisa kita, tapi antum nggak usah khawatir, tetap kita patokannya nanti persiapan untuk bukan ujian nasional lah, AKM lah namanya nanti ya. Tapi itu pun nanti kita tunggu apakah kebijakan selanjutnya ya.
Kemudian pengalaman belajar apa yang antum dapatkan melalui pembelajaran materi trigonometri? Siswa memperoleh pengalaman belajar, ya, menemukan konsep perbandingan trigonometri melalui pemecahan masalah otentik. Nah, nanti Ustadz akan sampaikan bagaimana konsep perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Apa itu Ustadz? Nah, nanti. Yang kedua, berkolaborasi memecahkan masalah aktual dengan pola interaksi sosial kultur, ya. Kemudian berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis dan kreatif dalam menyelidiki dan mengaplikasikan konsep trigonometri dalam memecahkan masalah otentik. Nah, jadi nanti kita awali dengan kita kenalan dulu dengan rasio trigonometri, ya. Kemudian anak Ustadz yang Ustadz banggakan, ini kompetensi dasar tadi, ya. Ya, sudah. Ini diharapkan antum nantinya. Istilah-istilah. Jadi kira-kira di sini antum mana yang belum pernah dengar ini? Sudut sudah, ya? Sudut sudah. Perbandingan sudut itulah nanti yang akan kita pelajari di perbandingan trigonometri. Aturan sinus juga nanti insya Allah. Derajat juga sudah. Derajat itu apa tuh? Derajat itu apa? Satuan itu kalau ada Celsiusnya. Kalau derajat aja satuan sudut. Nah, kalau misalkan derajat aja. Walaupun ya untuk suhu itu 36 derajat Celcius. Nah, gitu dia. Memang dia juga cuman dia ada tambahannya dia. Suhu. Terus identitas trigonometri nanti, ya, grafik fungsi yang nanti kita akan lihat. Trigonometri ini bagaimana grafiknya. Kita kemarin sudah belajar ada grafik di latihan di ulangan praktik kita menggambar grafik persamaan kuadrat, fungsi kuadrat. Yang mana grafiknya berbentuk parabola. Nah, sekarang kalau fungsi kuadrat grafiknya berbentuk parabola, bagaimana saat kalau fungsi trigonometri? Nanti insyaallah. Kemudian radian. Radian ini pun satuan sudut nih. Jadi satuan sudut itu anak-anak Ustadz selain derajat ada radian. Kemudian sudut berelasi, amplitudo. Antum sudah pernah belajar amplitudo nih, yakin Ustadz? Di mana? Di mana antum belajar amplitudo? Di pelajaran apa? Halo. Pelajaran apa itu? Amplitudo. Fisika. Pada bab getaran atau bunyi, getaran dan bunyi. Ada amplitudo. Kemudian kuadran tadi sudah saya jelaskan sedikit, ya, dan aturan sinus. Oh, ini salah ketik dia nih dari bukunya, sepertinya aturan sinus, ini aturan kosinus seharusnya. Oke. Kemudian anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang saya cintakan Allah. Ini diagram alirnya. Jadi dari sinilah nanti, dari sinilah kita beranjak. Jadi inilah dia bagan pembelajaran kita insya Allah di bab trigonometri ini. Jadi segitiga, ya, segitiga. Karena kita tadi Ustaz katakan berbicara trigonometri pasti berbicara segitiga, dan terkhususnya adalah segitiga apa? Siku-siku. Unsur-unsur segitiga. Ustaz nanti insya Allah nggak jelaskan lagi, ya, karena unsur-unsur segitiga sudah pernah dapat di SMP. Apa saja unsur segitiga? Coba sebutkan. Apa saja unsur-unsur yang ada pada segitiga? Betul. Yang kedua, ayo. Memiliki 3 sisi. Terus titik sudut, ada berapa titik sudutnya? Atau ada berapa sudutnya? 3. Terus apa lagi? Ada 1, yaitu jumlah sudut dalam segitiga harus berapa? Masih ingat? Jumlah, bukan banyaknya ya, bukan banyaknya.
Kalau banyak sudutnya kan 3. Ya, banyak sudut. Kalau banyak sudutnya kan banyak sudutnya 3. Kalau banyak sudutnya. Yang saya tanya adalah jumlah jumlah jika di total besar-besar sudut pada segitiga itu, jumlah sudut dalam segitiga itu berapa? Siapa masih ingat? Hah? Belum tepat. Naam, ahsanta barakallahu fik. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Itu jangan lupa. Mau segitiga apapun. Semua segitiga, Ustaz? Iya. Segitiga siku-siku, sama kaki, sama sisi, sembarang. Jumlah ketiga sudut dalamnya jika dijumlahkan, besar sudut A tambah besar sudut B tambah besar sudut C harus 180 derajat. Jika tidak 180 derajat, maka dia bukan bangun segitiga. Itu dia. Nandainya gitu dia. Ketika jumlah ketiga sudut dalamnya tidak lebih kecil ataupun lebih besar dari 180 derajat, maka dia bukan bangun segitiga. Bangun segitiga tepat 180 derajat. Ya, itu unsurnya. Kemudian nanti berbicara perbandingan sisi-sisi dalam segitiga. Ustaz mau tanya. Segitiga siku-siku ada berapa sisinya? Segitiga siku-siku ada berapa sisinya? Halo? Kok pada takut semua ini? Gak apa-apa, belajar biasa, salah biasa. Yang penting berani mencoba. Ini mengulang-mengulang dulu kita. Ayo, segitiga punya berapa sisi? 3 ya. Pada segitiga siku-siku kita kenal sisi apa saja nama sisinya? Disebutkan dengan sisi apa aja mereka? Itu syaratnya. Syarat segitiga siku-siku adalah tegak lurus. Ustaz mau tanya sisinya apa aja? Yang bawah namanya sisi apa? Sisi alas. Sisi alas. Yang berdiri namanya sisi tegak. Yang satu lagi sisi apa namanya? Iya, sisi miring nama lainnya apa? Saya masih ingat. Betul, sisi miring. Nama lainnya atau nama matematika sisi miring apa namanya? Ayo. Singkat. Hipotenusa namanya. Jadi sisi miring itu nama matematikanya disebut hipotenusa. Jadi pada segitiga siku-siku kita kenal ada tiga sisi. Sisi alas, sisi tinggi. Sisi tinggi lah kita sebut, nggak usah sisi tegak. Sisi alas, sisi tinggi sama sisi miring. Jadi nanti disinilah kita di perbandingan sisi-sisi segitiga inilah akan menghasilkan ada namanya sinus, ada namanya kosinus, ada namanya tangen, ada namanya sekan, ada namanya kosekan, dan ada namanya kotangen. Jadi di situ nanti kita akan berbicara sinus itu perbandingan antara sisi apa dengan sisi apa. Kosinus itu perbandingan antara sisi apa dengan sisi apa. Ada rumusnya, ada ketetapannya. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan langsung masuk. Ya, kita akan masuk, kita kenalan dengan perbandingan trigonometri pada pada segitiga siku-siku. Dan terakhir anak Ustaz, ya setelah tadi perbandingan sisi dalam segitiga menghasilkan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen, maka barulah nantinya kita mengenali grafiknya. Bagaimana grafiknya? Bagaimana grafik fungsi trigonometri itu?
Di sini dia. Jadi sinus punya grafik sendiri, kosinus punya grafik sendiri, tangen punya grafik sendiri, sekan punya grafik sendiri, berikutnya sampai dengan kotangen memiliki grafik fungsi trigonometri tersendiri. Beda-beda itu nanti. Grafik sinus bagaimana? Lain, grafik kosinus. Baik. Oke. Jadi Ustaz, untuk pertemuan perdana di bab 4 ini ya. Inilah yang bisa saya sampaikan dahulu. Ya, kita sudah mengetahui apa itu kompetensi dasar yang antum bisa dapatkan ya. Nanti diharapkan antum mampu apa setelah belajar ini. Kemudian pengalaman belajar apa yang insya Allah kita akan jalani. Kemudian istilah-istilah apa yang antum harus ketahui terkait dengan trigonometri. Kemudian bagaimana diagram alir pembelajarannya, dari mana kita memulai prosesnya sampai dengan akhirnya nantinya di bab 4 ini. Baik. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kita masih kenalan, masih muqaddimah, masih pendahuluan. Enggak ada ya? Pas ya? Ya, Tohib, anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz yang salah atau tidak berkenan di hati antum, Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, tepatnya pada hari Jumat insyaallah ta'ala. Taib, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.